Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Selamat datang di channel SNKpedia bersama saya Sadwika Najmi Kautsari. Kali ini kita akan membahas sifat fisik dari asam karboksilat, yaitu mengenai ikatan hidrogen, kemudian kepolaran dan juga keasaman pada asam karboksilat ya. Dan sebelum kita lanjut ke materinya, jangan lupa like dan subscribe dulu channel SNKpedia. Terima kasih ya. Sifat fisik asam karboksilat. Dua molekul asam karboksilat akan saling terhubung membentuk dua ikatan hidrogen. Oke, ini contohnya. Nah, jadi dari sini terdapat dua molekul asam karboksilat ya. Oke, ini molekul yang pertama ya. Kemudian yang di sebelah sampingnya adalah molekul yang kedua. Ini CH3COOH ya. Nah, antara dua molekul ini saling terhubung membentuk dua ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen merupakan ikatan yang terjadi antara hidrogen dengan oksigen, dengan fluor, dan juga dengan nitrogen. Nah, karena asam karboksilat ini memiliki atom oksigen dan juga atom hidrogen, maka bisa mengalami suatu ikatan hidrogen. Nah, dan kebetulan pada asam karboksilat ini ternyata ikatan hidrogennya itu terbentuknya adalah dua ikatan sehingga membentuk suatu dimer ya. Nah, karena kuatnya ikatan tersebut, asam karboksilat dijumpai dalam bentuk dimer lingkar, bahkan dalam fase uapnya. Dan ikatan hidrogen ini sangat sulit sekali putus ya, walaupun pada fase uapnya tersebut. Ikatan hidrogen yang kuat menyebabkan asam karboksilat memiliki titik didih lebih tinggi daripada alkohol yang bersesuaian. Karena apa? Karena pada asam karboksilat ini ikatan hidrogennya terbentuk dua sehingga membentuk dimer, sedangkan pada alkohol dia tidak membentuk suatu dimer ya, sehingga ikatan hidrogen pada alkohol itu lebih lemah dibandingkan ikatan hidrogen pada asam karboksilat. Dan di sini merupakan perbandingan antara titik didih asam karboksilat dan juga titik didih alkohol. Oke. Ini kita bandingkan pada jumlah atom C yang bersesuaian ya. Misalnya untuk jumlah atom karbonnya adalah 1, maka di asam karboksilat kita sebut sebagai asam metanoat ya. Yaitu titik didihnya adalah 100,7 derajat Celcius. Sedangkan untuk alkohol dengan jumlah karbon sama atau metanol, maka titik didihnya hanya 64,5 derajat Celcius saja. Kemudian untuk asam etanoat, jumlah C-nya 2, titik didihnya 117,9. Sedangkan untuk alkohol dengan jumlah C2 atau etanol, titik didihnya masih di bawahnya yaitu 78,3 derajat Celcius. Untuk asam propanoat dengan jumlah C3, titik didihnya lebih tinggi dibandingkan dengan propanol. Hingga ke asam benzoat, kita lihat nih, asam benzoat ini berarti kan ada suatu asam karboksilat yang terikat dengan gugus aril ya. Di sini dikatakan C6H5. Ternyata pada asam benzoat pun itu titik didihnya masih lebih tinggi dibandingkan dengan benzil alkohol ya. Gugus benzena yang terikat dengan gugus alkohol, yaitu titik didihnya hanya 205 derajat Celcius saja. Nah, jadi dari sini memang sangat jelas sekali bahwa ikatan hidrogen yang terdapat pada asam karboksilat itu sifatnya adalah sangat kuat ikatannya ya, sulit sekali terputus sehingga akan menyebabkan titik didih pada asam karboksilat ini bersifat lebih tinggi dibandingkan dengan alkohol yang sama-sama memiliki ikatan hidrogen juga namun sifatnya lebih lemah ikatan hidrogennya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke kepolaran asam karboksilat ya. Untuk kepolaran ini maka hubungannya adalah dengan kelarutan dalam air ya. Untuk senyawa yang polar maka artinya senyawa tersebut akan larut sempurna dalam air. Senyawa asam karboksilat untuk jumlah atom karbon yang rendah maka sifatnya akan polar. Contohnya ada asam formiat, asam asetat, asam propanoat, sampai ke asam butanoat ya, di mana jumlah C-nya mencapai 4 karbon. Ternyata kelarutan asam ini adalah sempurna dalam air ya, dalam 100 ml H2O pada suhu 25 derajat Celcius. Sedangkan untuk asam heksanoat, kelarutannya mulai menurun nih dalam air, yaitu 1 gram per 100 ml air pada suhu 25 derajat Celcius. Begitu juga semakin bertambahnya rantai atom karbon ya, ternyata kelarutan dalam air juga semakin menurun. Misalnya asam dekanoat dengan jumlah atom karbon 10, ternyata kelarutan dalam air itu hanya 0,01 gram per 100 ml H2O pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, sedangkan untuk asam benzoat C6H5COH, di mana jumlah C-nya itu lebih sedikit dibandingkan dengan asam dekanoat, ternyata kelarutannya itu lebih besar ya, yaitu 0,4 gram per 100 ml air pada suhu 25 derajat Celcius. Jadi, untuk asam karboksilat itu sendiri memiliki gugus polar dan juga gugus non-polar ya. Jadi ini merupakan gugus polarnya, di mana gugus polar ini dapat berikatan dengan air. Ini H2O-nya ya.
Sementara untuk rantai alkilnya ini merupakan gugus nonpolar. Sehingga semakin banyak jumlah rantai karbonnya, semakin panjang R-nya, maka senyawa asam karboksilat ini akan semakin cenderung bersifat nonpolar ya. Misalnya untuk asam palmitat, di mana jumlah karbonnya adalah 16, dengan tidak adanya ikatan rangkap, sifatnya ini sudah nonpolar, tidak larut dalam air. Jadi untuk asam karboksilat dengan jumlah C rendah, maka sifatnya akan polar, sedangkan untuk asam karboksilat dengan jumlah karbon tinggi atau jumlah karbon panjang, maka sifatnya akan nonpolar. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke keasaman asam karboksilat ya. Asam karboksilat ini sifatnya adalah asam lemah ya. Misalnya kita lihat di sini adalah asam format, nilai pKa-nya 3,68. Kita bandingkan dengan asam klorida. Asam klorida ini merupakan jenis asam kuat. Nilai pKa-nya -7. pKa kecil maka sifatnya akan semakin asam kuat ya. Kalau kita lihat di sini ternyata semakin banyak jumlah karbonnya, misalnya jika kita bandingkan antara asam format dan juga asam asetat serta dengan asam butanoat, yang ini C-nya 1, kemudian yang ini C-nya 2, sedangkan ini C-nya adalah 4, ternyata nilai pKa-nya akan semakin tinggi. Artinya untuk semakin bertambahnya rantai karbon, maka keasamannya pun akan semakin lemah ya. Nah, sekarang kita bandingkan bagaimana kalau misalnya di struktur asam karboksilat tersebut kita tambahkan dengan atom klor. Misalnya pada asam kloroasetat ya. Sehingga yang tadinya adalah C2H5COH ini menjadi ClCH2COH ya. Ternyata pKa-nya lebih rendah dibandingkan dengan asam format itu sendiri, di mana yang jumlah atom karbonnya hanya ada satu saja. Kemudian ketika kita tambahkan lagi jumlah klornya menjadi asam dikloroasetat atau Cl2CHCOH, ternyata nilai pKa-nya ini lebih rendah lagi ya, menjadi 1,3, sehingga sifatnya menjadi lebih asam kuat dibandingkan dengan asam format, asam asetat, asam butanoat maupun asam kloroasetat. Kemudian ketika ditambahkan jumlah klornya menjadi 3 atau asam trikloroasetat, ini Cl3CHCOOH, maka nilai pKa-nya pun akan semakin rendah, sehingga nilai keasamannya juga akan semakin meningkat ya. Oke, kita lanjut. Contoh berikutnya ini adalah asam benzoat ya. Nah, untuk asam benzoat ini berarti kan terdapat gugus aromatik yang berikatan dengan asam karboksilat tersebut ya. Rumus strukturnya adalah C6H5COH. Nilai pKa-nya 4,18. Nah, ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan asam format ya. Kemudian ketika pada struktur asam benzoat tersebut kita tambahkan gugus kloro pada posisi orto, sehingga rumus strukturnya menjadi OCl-C6H4COH, maka nilai pKa-nya menjadi menurun, yaitu 2,9. Sedangkan ketika kloronya terikat pada posisi para, yaitu asam paraklorobenzoat, nilai pKa-nya tuh tidak berbeda jauh dengan asam benzoat ini sendiri, hanya lebih kecil sedikit dibandingkan dengan asam benzoat. Jadi kesimpulannya, ketika gugus asam karboksilat ini berikatan dengan gugus yang bersifat asam ya, misalnya Cl, Br, kemudian nitro, maka sifat keasaman asam karboksilat itu akan semakin meningkat atau pKa-nya akan menjadi lebih kecil daripada asam karboksilat yang tidak berikatan dengan senyawa-senyawa ataupun gugus yang bersifat asam. Nah, ini lanjutannya ya. Oke, jadi di sini merupakan contoh dari keasaman asam karboksilat ketika satu CH3-nya itu digantikan dengan golongan halogen ya, misalnya I, kemudian Br, Cl, dan juga F. Dan ternyata yang nilai pKa-nya lebih rendah atau yang nilai keasamannya itu lebih kuat adalah ketika asam karboksilat ini berikatan dengan F. Artinya sifat FCH2COH ini adalah yang lebih bersifat asam kuat dibandingkan dengan senyawa-senyawa di sebelah kirinya ini. Oke, jadi itu tadi mengenai sifat fisik senyawa asam karboksilat. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan juga subscribe channel SNKpedia. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.